Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali bersama saya Pak Ngatmanto dari SD Sini 2 Sragen di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama kelas 3 bab 1 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Untuk itu mari kita simak materinya bersama-sama. Halo anak-anakku yang soleh dan solihah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ada ikhlas, dan materi yang kedua mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus hati atau bersih hati. Sedangkan menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari ikhlas adalah riya yang mempunyai arti pamer. Contoh ikhlas dalam ucapan: 1. Tidak suka berbohong. 2. Tidak suka mencaci maki. 3. Tidak berbicara karena terpaksa. Contoh ikhlas dalam perbuatan: 1. Memberi bantuan dengan tulus, artinya tidak mengharapkan imbalan berupa apapun. 2. Mengerjakan PR dengan tulus, tanpa beban. 3. Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Cara menjaga keikhlasan: 1. Tidak sombong ketika sedang dipuji. 2. Melupakan perbuatan baik yang telah dilakukan. 3. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak mudah merasa kecewa. 5. Selalu mengerjakan amal baik. Manfaat ikhlas: 1. Pekerjaan menjadi ringan. 2. Bekerja tanpa beban. 3. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. 4. Mendapatkan pahala. 5. Tidak mudah merasa putus asa. Membiasakan ikhlas: 1. Menyadari bahwa semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meluruskan niat dalam beramal. 3. Tidak pilih kasih ketika beramal. 4. Melupakan setiap amal kebaikan yang telah dilakukan. 5. Bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian materi yang kedua adalah mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah yang Maha berkuasa dan sebagai tempat memohon pertolongan. Karena perbuatan memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syirik. Sedangkan orang yang memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut musyrik. Bentuk perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu: 1. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dengan menolong orang lain. 3. Dengan sholat. 4. Sabar. 5. Sedekah dan infak. Dan yang keenam, dengan beristighfar. Latihan evaluasi. Silahkan anak-anakku sekalian menulis soal berikut dan mengerjakannya di buku tugas PAI masing-masing. Soal yang pertama, ikhlas menurut bahasa artinya titik-titik. 2. Riya artinya titik-titik. 3. Tidak suka berbohong merupakan contoh ikhlas dalam titik-titik. 4. Perbuatan memohon pertolongan selain Allah disebut titik-titik. 5. Orang yang memohon pertolongan selain Allah disebut titik-titik. Demikian tadi
materi kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.